sakit. Terus siapa lagi? Ika. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Jadi hanya 2 orang yang sakitnya. Ya. Oke, terima kasih atas informasinya. Coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tengok sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Barangkali ada sampah, silahkan ambil. Dan ibu beri waktu selama 1 menit untuk membuangnya. Ada tidak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, berarti kelas ini kelas terbersih dari sampah ya. Tepuk tangan untuk yang setuju. Oke, dikarenakan sampahnya tidak ada, coba sekarang untuk rapihkan bangku kalian terlebih dahulu. Nah, oke, bersih kembali ya. Oke anak-anak, biar tambah semangat, ibu ingin mengecek kesemangatan kalian, siap? Seperti biasa, pada mata pelajaran hari ini, ibu akan mengecek kesemangatan kalian. Ketika ibu bilang assalamualaikum, apa kabar? Kalian harus menjawab baik, siap? Oke, ibu coba ya. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Coba sekarang anak-anak berdiri. Ketika ibu bilang selamat pagi, kalian harus pagi, 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 siap? Sebelah kiri terlebih dahulu, siap? Harus kompak, oke? Oke, selamat pagi. Harus tepuk tangan gini, siap? Oke, selamat pagi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, tepuk tangan untuk dia. Oke, terima kasih untuk Ustaz telah membacakan arti dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan isi kandungan dari hadis ini? Ayo. Kandungannya tentang apa? Misalnya ini Bu, hadis ini menjelaskan kita sebagai manusia harus optimis dan sabar meskipun kita terkena penyakit, terkena kesedihan, terkena gangguan, harus bisa sabar dan optimis. Silakan siapa yang berani? Ayo, harus berani. Kayaknya dari kaum laki-laki deh. Kamu? Silakan. Udah? Gak mau? Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan ya isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi, isi kandungan hadis ini kita sebagai muslim harus mampu bersabar dan optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Dikarenakan semisal contoh, kalian itu sebelum masuk MTS pasti kan mempunyai sekolah melanjutkan yang favorit, betul? Betul. Teh aku mah ingin melanjutkan atau Bu aku mah ingin melanjutkan sekolahnya itu di MTS satu negeri Garut misalkan. Nah, dalam proses seleksinya kalian itu gagal gitu, nggak berhasil gitu dalam seleksinya. Otomatis kalian memilih opsi atau pilihan yang kedua, misalkan di MTS Cilawu. Nah, dengan cara itu Allah sudah memberitahu bahwasannya tempat kalian untuk melanjuti pendidikan itu yang terbaik itu harus di MTS Cilawu. Meskipun ya kalian harus tetap bersabar dan optimis. Optimis mempunyai masa depan, kedepannya itu yang cerah gitu. Ada harapan lagi ke depannya gitu. Jadi gak stuck di satu pilihan saja, akan tetapi bisa memilih ke berbagai sekolah yang mana insya Allah sekolah tersebut bisa mengantarkan pintu gerbang keberhasilan kalian. Dapat dipahami? Selanjutnya, kedua, kita harus bisa memahami isi kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang optimis dan sabar. Nah, hadis yang tadi sudah kita bacakan itu menjelaskan bahwa Allah akan memberi balasan bagi seorang muslim yang diberi ujian atau musibah. Manusia seringkali lalai, betul? Betul. Kadangkala kita nih mau sholat duha aja tadi contohnya suka menunda-nunda kan? Kadang-kadang kalau libur mah tidak melakukan sholat duha, betul? Betul. Siapa di sini yang tidak sholat duha kalau libur? Oh, kamu ya. Jadi sholat duhanya itu hanya di sekolah saja gitu. Kalau libur mah lupa sibuk gitu ya. Nah, padahal di balik semua ujian itu manusia berpeluang untuk mendapatkan kebaikan dan kepastian akan dihapuskannya kesalahan-kesalahan mereka sekecil apapun ujian yang dialami. Itu untuk tentang memahami isi kandungannya. Selanjutnya, kita harus mampu menerapkan isi kandungan hadis-hadis tersebut tentang optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu mengimplementasikan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya mengimplementasikan berarti kalian harus bisa menerapkan atau mempraktikkan isi kandungan yang sudah Ibu bacakan. Apa saja itu? Yang pertama, kalian harus bersabar dalam menghadapi segala
Beserta artinya ya. Beserta artinya. Jadi ketika sebelum masuk nanti ibu akan cek dan siapa saja yang tidak bisa menghafal hadis tersebut maka secara otomatis mungkin setengah jam akan di luar duduknya. Dapat dipahami? Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa setelah belajar. Silahkan kepada KM-nya untuk bisa memimpin doa setelah belajar. Terima kasih ya pertemuan hari ini. Jangan lupa ya